bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama baku, yang kedua denotatif, kemudian ada kohesif, mengutamakan atau menguatkan untuk penyusunan karya ilmiah. Jadi karena rekan-rekan di akhir perkuliahan nanti atau semester 5 ya, atau semester 6 akan menyusun tugas akhir. Nah, hanya saja di dalam materi bahasa Indonesia memiliki batasan untuk menyampaikan tentang karya ilmiah, gitu. Karena ada rumpun keilmuan lain yang lebih spesifik dalam mengatur penyusunan karya ilmiah, seperti halnya metodologi penelitian. Nah, itu isinya tentang aturan, kemudian tata cara penyusunan karya ilmiah. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, batasannya hanya membahas mengenai diksi, gitu kan, yang tadi awal saya sampaikan. Jadi mungkin hanya membahas tentang diksi atau pemilihan kata, kemudian juga susunan susunan kalimat ya, kayak misalnya konotatif, denotatif, kemudian predikat, subjek, predikat, siapa yang jadi posesif, mana yang jadi predikat, kemudian kalimat efektif, kalimat positif, kalimat pasif, kalimat aktif, koheren, kohesif, kalimat majemuk, konjungsi. Nah, itu yang dibahas di dalam bahasa Indonesia. Artinya, kemudian juga penyusunan paragraf, ciri-ciri karya ilmiah. Nah, itu saja yang dibahas di dalam bahasa Indonesia. Karena kalau untuk memahami secara keseluruhan atau ilmu yang menyampaikan tentang penyusunan karya ilmiah, itu ada lagi rumpun keilmuannya, yaitu metodologi penelitian ya. Jadi kalau bahasa Indonesia hanya mengatur untuk bagaimana menggunakan bahasa yang baik, bagaimana menggunakan bahasa baku, kemudian susunan kalimat yang benar, atau susunan paragraf yang benar. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan diatur oleh bahasa Indonesia ya, materi dalam bahasa Indonesia. Atau juga mungkin mengambil kutipan bagaimana gitu. Dan bahasa Indonesia yang akan menyampaikan macam-macam karya ilmiah dan sebagainya. Nah, itu saja batasannya. Tapi kalau untuk penyusunan, tata cara dan sebagainya itu ada di dalam rumpun keilmuan yang lain, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yang akan saya tampilkan adalah instruksi ini. Instruksinya, kalian diminta untuk merangkum materi pembelajaran yang disampaikan di dalam video. Itu instruksi pertama. Instruksi kedua, kalian diminta menemukan tugas lainnya di dalam video, kemudian dijawab. Himbauan dan instruksi selanjutnya adalah yang ini. Siapapun yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik akan diberikan kunci jawaban UTS. Saya menyebutkan ada 2 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Kemudian saya tekankan kembali dengan tulisan yang bercetak tebal, yaitu fahami dan temukan pertanyaannya. Ya, kata-katanya fahami dan temukan. Itu dua-duanya saya cetak tebal. Pada saat saya menulis kata fahami dan temukan, itu saya sedang membahas mengenai pertanyaan. Artinya, kata fahami ini kalau kalian teliti, ini mengarahkan kepada kalian untuk memahami isi video pembelajaran saya. Gitu. Jadi maksudnya, ini adalah instruksi pertama untuk merangkum gitu kan, isi materi tersebut. Gitu. Jadi tugas pertama kalian itu adalah rangkuman. Kemudian maksud dari temukan pertanyaannya itu kan yang saya cetak kedua kan, yang saya cetak tebal yang kedua adalah temukan pertanyaannya di dalam instruksi tersebut. Dan saya tidak mengatakan temukan pertanyaannya gitu, tapi hanya mengatakan temukan pertanyaannya. Artinya di dalam video hanya ada 1 pertanyaan gitu. Tapi kenapa saya mengatakan 2 pertanyaan di dalam instruksi? Jadi 2 pertanyaan itu, yang pertama mengenai rangkuman gitu. Yang kedua mengenai pertanyaan yang kalian temukan di dalam video. Kalau kalian teliti kembali instruksi saya sebelumnya,
Jadi instruksi rangkuman ini kalau dijabarkan menjadi sebuah pertanyaan bisa dijabarkan seperti ini. Buatlah rangkuman dari materi yang berupa video pembelajaran. Nah, itu kan pertanyaan. Itu jadi pertanyaan satu itu. Makanya kan di dalam instruksi saya yang pertama saya tampilkan yang bercetak tebal, perhatikan instruksi ini. Itu kan ada 2 poin yang saya beri cetak tebal itu kalimat kata rangkuman. Yang poin keduanya temukan. Gitu. Kemudian ditekankan lagi dengan instruksi yang kedua, yaitu kata fahami dan temukan pertanyaannya. Saya tidak menggunakan kata-kata jamak di sana, saya hanya satu pertanyaannya. Artinya hanya ada satu pertanyaan di dalam video. Yang satu pertanyaan lagi apa? Mengenai rangkuman. Kemudian untuk pertanyaannya, di manakah pertanyaan itu berada? Pertanyaan itu berada di menit ke-3 58 detik di video part 2 yang saya sisipkan di baris tulisan-tulisan. Itu kan ada banyak tulisan tuh di video itu. Di video ini nih, ini kan banyak tulisan. Nah, itu saya sisipkan di situ pertanyaannya, dan saya pun memberikan petunjuk muncul kata-kata perhatikan saya yang tulisannya melebar melewati bingkai dari foto objek. Objek ini kan Mbak Astri. Nah, itu kan tulisan perhatikan saya itu tidak pada posisi foto Mbak Astri, tapi berada di melebihi bingkainya. Artinya, kata-kata perhatikan saya itu bukan mengarahkan ke objek foto, melainkan kepada hal lain yang di situ tentunya adalah pertanyaan saya yang saya tulis di sebelahnya. Kemudian kalau kalian teliti dan perhatikan dengan baik gitu, tulisan yang lainnya terpotong kan oleh bingkai video, oleh frame video kan terpotong tuh tulisan yang lainnya menjorok ke dalam, tapi hanya tulisan pertanyaan yang tidak terpotong gitu, padahal posisinya berada pada baris yang sama. Kalau judul itu kan memang menjorok dan ada space di sana, dan posisi judulnya pun judul tulisan yang bercetak tebal tuh itu kan beda baris, dia lebih menjorok kan. Kalau pertanyaan saya ini kan berada pada baris tulisan-tulisan kecil-kecil itu yang sama, tapi perhatikan itu kan tidak terpotong. Yang terpotong hanya baris-baris yang bukan pertanyaan, sedangkan pertanyaan tidak terpotong, berada di pada posisi baris yang sama dan terletak di sebelah kata perhatikan saya. Memang ada yang menemukan pertanyaan ini gitu dan menjawabnya juga gitu. Ada yang menjawabnya serius sampai detail gitu kan. Ada juga yang menjawabnya tidak dijelaskan gitu, hanya sekedar poin per poinnya saja gitu. Tapi ketika dia sudah menemukan pertanyaan itu, ternyata menjawab juga pertanyaan yang lainnya, padahal itu bukan pertanyaan, dan saya tidak mau menanyakan itu di dalam video karena memang pertanyaan yang saya buat hanya ini. Tapi ada yang memunculkan banyak lah pertanyaan sana yang dibuat-buat sendiri gitu dan dijawab juga gitu. Coba saja kalau misalkan rekan-rekan hanya menjawab ini saja rangkuman, kemudian dengan pertanyaan yang ini, dan tidak menambah gitu pertanyaan yang lain. Jadi hanya 2 itu yang kalian kerjakan, rangkuman dengan pertanyaan yang ini yang kalian kerjakan. Itu sudah pasti saya berikan 5 voucher. Tapi berhubung tugas yang sudah dikumpulkan isinya banyaknya gitu ya, yang mengumpulkan rangkuman, kemudian pertanyaan ini, dan menambah sendiri pertanyaan gitu. Jadi saya hanya menilai dengan kebijaksanaan saya. Jadi ada yang saya berikan 2 voucher, ada yang saya berikan 3 voucher, ada yang saya berikan 1 voucher, tergantung kualitas jawaban dari rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi maksud saya bukan untuk menyusahkan rekan-rekan sekalian dalam proses belajar. Maksud saya adalah ingin mengolah pola pikir kalian untuk lebih cermat gitu. Karena kalau perguruan tinggi, setingkat perguruan tinggi, untuk belajar bahasa Indonesia bukan lagi materi mengenai hal-hal seperti yang diajarkan waktu kalian berada di kelas atau sekolah di SMA atau SMP gitu. Sudah tidak lagi saya harus mengajarkan seperti itu. Karena rekan-rekan pola pikirnya sudah harus lebih keras gitu, karena udah menginjak di perguruan tinggi, sudah duduk di bangku perguruan tinggi. Maka lebih banyak
teka-teki dan pemahaman kalimat serta pemahaman kata yang akan saya berikan. Seperti itu. Supaya kalian lebih teliti, lebih cermat lagi, lebih pola pikirnya lebih kreatif lagi gitu. Itu sih yang saya harapkan. Ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas dengan baik gitu ya. Dan apresiasinya sudah kalian terima dari saya melalui email. Itu aja. Itu demikian cuplikan video ini dan kita langsung masuk kembali ke materi. Nah, berbicara karya tulis ilmiah, ya, secara harfiah dapat diartikan atau biasa disebut sebagai karya ilmiah atau scientific papers, ya gitu kan, atau tulisan